warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali di mata pelajaran sosiologi bersama Ibu. Ibu harap kalian dalam keadaan yang masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Nah, untuk kegiatan belajar kita hari ini, kita masih akan masuk kepada materi kelompok sosial, namun dengan sub materi mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis berbagai macam kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat berdasarkan jenis-jenisnya. Untuk itu, silahkan simak video penjelasan untuk materi jenis-jenis kelompok sosial berikut ini. Yang pertama adalah kelompok sosial menurut Charles Horton Cooley, di mana Cooley membagi kelompok sosial itu menjadi dua bagian. Yang pertama, kelompok primer, dan yang kedua, kelompok sekunder. Untuk kelompok primer adalah kelompok sosial yang di dalamnya memiliki jumlah anggota yang relatif kecil atau sedikit, hubungan antar anggotanya bersifat akrab dan tidak resmi. Anggota-anggota yang ada di dalamnya sering melakukan komunikasi langsung, yaitu dengan cara tatap muka. Selain itu, kelompok primer juga bersifat alamiah atau kekal, serta setiap pengambilan keputusan itu dilakukan secara tradisional. Untuk contoh dari kelompok primer ini bisa kita ambil yaitu keluarga, di mana keluarga itu jika dilihat dari jumlah anggotanya merupakan jumlah anggota dengan kategori sedikit, dan setiap anggotanya memiliki hubungan akrab antara satu sama yang lainnya. Yang kedua adalah kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial sekunder adalah kelompok sosial yang jumlah anggotanya relatif banyak atau besar, dan hubungan antara anggota-anggota yang ada di dalamnya bersifat impersonal dan formal, yang artinya tidak pribadi dan bersifat resmi. Kemudian juga, untuk anggota-anggota di dalam kelompok sekunder itu bersifat temporer atau sementara, dan untuk pengambilan keputusan-keputusan yang ada di dalam kelompok itu bersifat rasional. Untuk contohnya sendiri bisa kita ambil yaitu sekolah, di mana jika kita lihat dari jumlah anggotanya, sekolah itu termasuk ke dalam kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Kemudian hubungan yang ada di dalam anggotanya itu bersifat formal atau resmi, dan untuk pengambilan keputusan masih menggunakan keputusan-keputusan yang bersifat rasional, artinya masih berpatokan dengan hal-hal yang berlaku di sekolah itu masing-masing. Dan yang terakhir, sekolah juga bersifat sementara. Artinya, tidak selamanya orang-orang itu akan berdiam diri di sekolah. Contohnya kalian sendiri, kalian datang pagi hari dan pulang pada siang hari. Itu menandakan bahwa komunikasi yang kalian jalin antara anggota yang ada dalam satu kelompok tersebut sifatnya sementara. Kelompok sosial yang kedua yaitu kelompok sosial menurut Van Dorn, di mana menurut Van Dorn, kelompok sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial formal dan kelompok sosial informal. Untuk kelompok sosial formal ini adalah kelompok sosial yang bersifat resmi, memiliki peraturan yang tegas, dan sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar masyarakat. Untuk contohnya yaitu OSIS, di mana jika kita kaji, OSIS itu merupakan organisasi atau kelompok yang ada di sekolah yang sifatnya resmi atau formal. Selain itu juga, OSIS memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti di dalamnya terdapat ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian juga, OSIS itu memiliki aturan-aturan yang jelas, yang tujuannya adalah untuk mengatur setiap anggota-anggota yang ada di dalamnya. Selain itu, OSIS juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara anggota-anggota di dalam kelompoknya. Khususnya dalam hal ini adalah siswa-siswa yang berada di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu kelompok informal.
Kelompok informal itu adalah kelompok sosial yang bersifat tidak resmi, tidak memiliki struktur organisasi yang jelas dan pasti, dan kelompok ini terbentuk karena adanya pertemuan yang intens di antara anggota-anggota kelompoknya. Untuk contoh kelompok informal bisa kita ambil yaitu hubungan pertemanan, atau bisa juga kita ambil geng-geng siswa yang ada di setiap sekolah, di mana kelompok ini tidak memiliki ketua yang jelas, sekretaris yang jelas, maupun bendahara yang jelas. Artinya, tidak ada peraturan yang mengikat antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena mereka terbentuk atau tercipta karena pertemuan yang intens di antara masing-masing anggotanya sendiri. Kita ambil contohnya. Karena siswa sering bertemu dengan teman-temannya yang mereka anggap mereka cocok atau mereka nyaman, maka secara lambat laun mereka bisa membentuk yang namanya geng. Yang ketiga ada kelompok sosial menurut Robert Camerton, di mana menurut beliau kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Untuk membership group, di sini membership group itu bisa kita artikan sebagai kelompok sosial di mana secara nyata anggotanya itu merupakan bagian dari kelompok tersebut. Biasanya, untuk pembuktiannya, setiap anggota dari membership group itu mempunyai tanda pengenal berupa ID card. Kita ambil contohnya yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi setiap guru yang bergabung di PGRI, mereka mempunyai ID card atau tanda pengenal sebagai anggota di dalam PGRI tersebut. Berikutnya reference group, yaitu sekelompok orang yang di dalamnya secara nyata mempengaruhi perilaku atau sikap anggota yang ada di dalamnya secara langsung maupun tidak langsung. Kita ambil saja contohnya yaitu kelompok pengajian, di mana ketika kita bergabung dengan kelompok pengajian, secara langsung maupun tidak langsung, orang-orang yang ada di dalam kelompok pengajian tersebut akan membawa pengaruh besar kepada kita sebagai anggota dari kelompok itu sendiri. Yang keempat ada kelompok sosial menurut W.G. Sumner, di mana dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu in-group dan out-group. Yang pertama untuk in-group. In-group merupakan kelompok sosial yang di dalamnya ditandai dengan adanya persahabatan dan faktor simpati dengan kedekatan, di mana anggota satu sama yang lainnya menyatakan bahwa dirinya itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Berikutnya yaitu out-group, di mana out-group ini merupakan kelompok sosial yang di dalamnya ditandai dengan adanya rasa antipati. Dalam hal ini, anggota di dalam kelompok tersebut menganggap anggota dari kelompok lain itu sebagai lawan dari mereka. Kelompok sosial yang kelima yaitu kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Yang pertama, paguyuban. Istilah lain dari paguyuban adalah Gemeinschaft. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang memiliki hubungan batin yang murni, alamiah, dan bersifat kekal. Selain itu juga, paguyuban memiliki rasa kepentingan dan rasa pengertian yang sama antar anggotanya. Selain itu juga, paguyuban memiliki 3 sifat utama, yaitu intim, privat, dan eksklusif. Biasanya, paguyuban ini ditemukan pada masyarakat pedesaan. Paguyuban itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Gemeinschaft by Blood, yaitu paguyuban yang terbentuk karena adanya ikatan darah atau keturunan. Yang kedua ada Gemeinschaft by Mind, yaitu paguyuban yang terbentuk karena adanya kesamaan ideologi atau pandangan. Dan yang ketiga ada Gemeinschaft by Place, yaitu paguyuban yang terbentuk akibat adanya kesamaan tempat atau teritorial. Yang kedua yaitu patembayan atau istilah lainnya yaitu Gesellschaft, di mana patembayan ini merupakan kelompok sosial yang kehidupan anggotanya bersifat singkat, kemudian di dalamnya memiliki spesialisasi yang tinggi,
Dan biasanya patembayan ini ditemukan di kalangan masyarakat perkotaan. Untuk contoh patembayan, bisa kita ambil contohnya adalah partai politik, di mana anggota-anggota di dalam partai politik itu memiliki spesialisasi yang tinggi, yaitu biasanya terspesialisasi di bidang ilmu hukum dan politik. Kelompok sosial yang keenam yaitu kelompok sosial menurut Emil Durkheim, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kelompok sosial solidaritas mekanik, yaitu kelompok sosial yang di dalamnya tidak terdapat pembagian kerja yang jelas, masih memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, dan masih menerapkan sistem gotong royong. Biasanya, solidaritas mekanik ini ditemukan pada masyarakat pedesaan. Berikutnya adalah kelompok sosial solidaritas organik, yaitu kelompok sosial yang di dalamnya sudah memiliki pembagian kerja yang jelas, kemudian juga bersifat individualistik, artinya mementingkan kepribadiannya masing-masing, dan yang ketiga adalah memikirkan atau berdasarkan pada asas untung dan rugi. Artinya ini berkaitan dengan ciri yang kedua, yaitu bersifat individualistik. Biasanya, untuk solidaritas organik ini ditemukan pada masyarakat perkotaan. Yang ketujuh yaitu kelompok sosial okupasional dan volunteer, di mana kelompok sosial okupasional yaitu kelompok sosial yang identik dengan kelompok profesi, sehingga anggota-anggota di dalamnya memiliki keahlian-keahlian tertentu. Biasanya di dalam anggota ini diatur oleh masing-masing kode etik yang berhubungan dengan profesinya tersebut. Untuk contohnya bisa kita ambil yaitu Ikatan Dokter Indonesia, di mana di dalam kelompok ini terdapat anggota yang berprofesi sebagai dokter dan tentunya memiliki kode etik untuk di bidang kesehatan. Berikutnya adalah kelompok volunteer. Kelompok ini biasanya dilandasi dengan adanya kepentingan-kepentingan yang sama. Biasanya kepentingan tersebut berhubungan dengan kepentingan di bidang sosial. Nah, biasanya untuk kelompok volunteer ini juga tidak banyak ditemukan di masyarakat karena sifatnya tidak diketahui oleh banyak orang. Bisa kita ambil contohnya untuk kelompok volunteer yaitu tim relawan yang biasanya muncul ketika ada bencana alam di lingkungan masyarakat dan mereka siap membantu demi kemanusiaan. Demikian pemaparan untuk materi jenis-jenis kelompok sosial pada hari ini. Ibu harap kalian bisa menganalisis berbagai macam kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.